Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita berada pada kondisi yang sehat walafiat. Amin. Oke, setelah minggu lalu kita belajar tentang jenis-jenis pondasi dangkal dan cara untuk menentukan daya dukung tanah pada pondasi dangkal. Materi hari ini kita akan belajar tentang pengaruh muka air tanah terhadap daya dukung tanah. Pengaruh muka air tanah terhadap daya dukung tanah. Ini ada 4 kondisi. Yang pertama, jika muka air tanah terletak sangat dalam bila dibandingkan lebar pondasinya, atau Z lebih besar dari B. Dengan Z adalah jarak muka air tanah dari dasar pondasi. Oke, kita bandingkan dulu nilai Z dan B-nya. Jika Z lebih besar dari B, maka rumus yang kita pakai adalah kondisi yang pertama. Untuk pondasi memanjang atau continuous footing, Q ultimate-nya sama dengan 1 kali CNC ditambah DF kali gamma B kali NQ ditambah setengah kali gamma B kali B kali N gamma. Yang kedua, untuk telapak persegi atau square foot plate, Q ultimate-nya 1,3 C kali NC ditambah DF kali gamma B kali NQ ditambah 0,4 kali gamma B kali B kali N gamma. Sedangkan untuk pondasi telapak lingkaran atau circular foot plate, Q ultimate-nya 1,3 kali CNC ditambah DF kali gamma B kali NQ ditambah 0,3 kali gamma B kali B kali N gamma. Nah, ketiga rumus ini untuk kondisi general failure. Nah, jika kondisi local failure, maka C-nya atau kohesinya ada reduksi sebesar 2/3. Nah, itu yang membedakan. Jadi, rumus yang saya tulis di sini ini adalah kondisi general failure. Nah, jika keadaannya local failure, maka ada reduksi pada nilai kohesinya sebesar 2/3 C. Jadi tinggal ditambahkan saja 2/3 C. Oke, kondisi yang kedua adalah jika muka air tanahnya terletak di atas atau sama dengan dasar pondasi. Nah, untuk pondasi memanjang atau continuous footing, rumus Q ultimate-nya C kali NC ditambah gamma aksen kali DF min D ditambah gamma B kali DW dikalikan NQ ditambah setengah kali gamma aksen kali B kali N gamma. Gamma aksen ini didapat dari pengurangan gamma saturate dikurangi gamma air. Oke, jadi ini rumus untuk pondasi memanjang atau continuous footing. Jika pondasi telapak persegi, kalian tinggal mengubah koefisiennya ya, seperti yang di atas. Berarti untuk rumus telapak persegi, Q ultimate-nya sama dengan 1, CNC ditambah gamma aksen kali DF min DW ditambah gamma B kali DW dikali NQ ditambah setengahnya kita ganti 0,4. Berarti 0,4 kali gamma aksen kali B kali N untuk rumus Q ultimate pondasi telapak persegi. Nah, sedangkan untuk pondasi telapak lingkaran, rumusnya berarti Q ultimate sama dengan 1,3 kali CNC ditambah gamma aksen dikali DF min DW ditambah gamma B dikalikan NQ ditambah, nah setengahnya kita ganti koefisien pondasi telapak lingkaran 0,3 kali gamma aksen kali B kali N gamma. Untuk kondisi yang ketiga, jika muka air tanah berada di atas permukaan tanah atau tepat di permukaan tanah atau DW sama dengan 0. Nah, rumus untuk menentukan Q ultimate pondasi memanjang, C dikali NC ditambah gamma aksen kali DF kali NQ ditambah setengah kali gamma aksen kali B kali N gamma. Nah, lalu untuk menentukan
Q ultimate pondasi foot plot persegi, berarti kita rubah koefisiennya ya menjadi 1,3 C kali NC ditambah gamma aksen kali DF kali NQ ditambah 0,4 kali gamma aksen kali B kali N gamma. Untuk nilai Q ultimate pondasi foot plot lingkaran adalah 1,3 kali CNC ditambah gamma aksen dikali DF kali NQ ditambah 0,3 kali gamma aksen kali B kali N gamma. Oke. Untuk kondisi yang terakhir, jika muka air tanahnya terletak pada kedalaman Z di bawah dasar pondasi atau Z kurang dari B. Nah, kalau yang pertama tadi Z lebih besar dari B, nah keadaan yang terakhir ini Z kurang dari B. Oke, untuk keadaan yang keempat, rumusnya Q ultimate untuk pondasi memanjang adalah C kali NC ditambah DF kali gamma B kali NQ ditambah setengah kali gamma rata-rata kali B kali N gamma. Gamma rata-rata rumusnya gamma aksen ditambah Z per B dikali gamma B min gamma aksen. Nah, untuk Q ultimate pondasi foot plot persegi berarti 1,3 kali CNC ditambah DF kali gamma B kali NQ ditambah 0,4 kali gamma rata-rata kali B kali N gamma. Sedangkan untuk Q ultimate pondasi foot plot lingkaran 1,3 kali CNC ditambah DF kali gamma B kali NQ ditambah 0,3 kali gamma rata-rata kali B kali N gamma. Ingat ya, rumus semua tadi itu adalah dalam kondisi general failure. Jika yang terjadi adalah local failure, maka kalian perlu untuk menambahkan reduksi pada nilai kohesinya sebesar 2/3. Berikut adalah keterangan dari rumus yang tersaji tadi. Q ultimate adalah daya dukung ultimate tanah, C adalah nilai kohesi tanah, NC, NQ, dan N gamma adalah faktor-faktor daya dukung tanah yang kita dapat dari tabel Terzaghi. DF adalah kedalaman pondasi, B adalah lebar pondasi, gamma B merupakan berat volume tanah basah, sedangkan gamma aksen adalah berat volume tanah efektif didapat dari gamma saturate dikurangi gamma air. Nah, gamma air ini nilainya 1 ton per meter pangkat 3. DW adalah kedalaman muka air tanah dari permukaan, gamma rata-rata merupakan berat volume tanah rata-rata didapat dengan rumus gamma aksen ditambah Z per B dikalikan dengan gamma min gamma aksen. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Pada suatu bangunan direncanakan dengan pondasi menerus terendam seperti pada gambar. Hitunglah daya dukung tanah yang diizinkan bila safety faktornya 2,5. Sudut geser tanahnya 25 derajat, kohesinya 1,2 ton per meter kuadrat, DF 0,4 meter, B-nya 0,6 meter, gamma saturate 1,6 ton per meter pangkat 3, gamma airnya 1 ton per meter pangkat 3. Sudut geser tanah di soal sudah ditentukan besarnya 25 derajat. Nah, ini berarti 25 derajat kurang dari 28 derajat, maka digunakan rumus Terzaghi untuk kondisi local shear failure. Dari tabel daya dukung Terzaghi untuk kondisi local shear failure diperoleh nilai NC-nya 14,8, NQ-nya 5,6, N gamma-nya 3,2. Oke, kita tentukan rumus mana yang akan kita pakai. Nah, di soal tadi diketahui bahwa pondasi memanjangnya kondisinya terendam air. Nah, karena dia terendam air berarti kondisi yang kita pakai adalah rumus ketiga. Jika muka air tanah berada di atas permukaan pondasi. Oke, rumus untuk kondisi yang ketiga berarti Q ultimate pondasi memanjangnya C kali NC ditambah gamma aksen kali DF kali NQ ditambah setengah kali gamma aksen kali B kali N gamma. Kita tentukan terlebih dahulu gamma aksennya. Gamma aksen sama dengan gamma saturate dikurangi gamma air.
Di soal sudah diketahui gamma saturatnya 1,6, gamma air pasti 1. Jadi gamma aksen didapat 0,6 ton per meter pangkat 3. Kita masukkan ke dalam rumus nilai C-nya 1,2, nilai NC-nya tadi dari tabel daya dukung terzagi 14,8. Ingat di sini adalah kondisi local cell failure. Jadi kita tambahkan atau ada reduksi 2/3 nilai kohesinya. Nah, kita tambahkan 2/3. Berarti rumus C kali NC menjadi C-nya 1,2 dikali 2/3 kali 14,8. Lalu ditambah gamma aksennya 0,6, DF-nya 0,4, NQ-nya 5,6. Ditambah setengah kali gamma aksennya 0,6 kali B-nya 0,6 kali N gamanya 3,2. Didapat Q ultimate pondasi yang memanjang sebesar 13,76 ton per meter kuadrat. Oke, kita tentukan daya dukung tanah yang diizinkan. Nah, Q allow berarti Q ultimate per safety factor. Q ultimate 13,76 dibagi dengan safety factornya tadi ditentukan 2,5. 13,76 dibagi 2,5 didapat Q allow atau daya dukung tanah yang diizinkan 5,504 ton per meter kuadrat. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan pada materi pengaruh muka air tanah pada daya dukung. Sampai jumpa ke pertemuan minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.